wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat badan, sehingga kita dapat mampu untuk berpuasa di Ramadan ke-16 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah telah mengubah zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada cawisan RRI pada sore hari ini saya mengangkat topik yang berjudul Ramadan Moment Self Improvement. Nah, mungkin para pendengar ini kurang tahu apa itu self improvement. Self improvement itu adalah upaya seorang dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman, status dan kepribadiannya itu secara terus-menerus sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Se-improvement itu seperti kita di dalam sebuah pertualangan di mana kita itu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih dalam segala hal. Misalnya, kita belajar cara berkomunikasi yang baik, belajar keterampilan baru, terus meningkatkan kepercayaan diri, terus meningkatkan cara berbahasa berkomunikasi baik, atau dapat mengatasi ketakutan dan kecemasan. Tak sedikit dari kita itu yang malah takut atau atau malah malas untuk melakukan self improvement. Padahal dengan melakukan self improvement, suatu kelemahan itu dapat tertutupi dengan melakukan self improvement. Self improvement atau disebut dengan pengembangan diri yang telah dilakukan oleh individu pastinya akan mengarahkan ke dirinya ke berbagai peluang baru di kehidupannya. Misalnya, saya ini kurang fasih dalam bahasa Inggris. Saya belajar, saya mengikuti kursus, dan saya mampu belajar bahasa Inggris. Tiba-tiba saya ditawari oleh pekerjaan sebagai translator Inggris. Nah, itu kan dapat peluang baru dalam kehidupannya. Sehingga se-improvement ini yang awalnya itu terbuka, awalnya itu semua tertutup, akan menjadi terbuka. Seperti halnya itu sebuah kesuksesan tercapai apabila adanya persiapan dan peluang dalam mencapai kesuksesan tersebut. Nah, self-improvement ini kan akan memberikan efek positif, terutama bagi kesehatan mental. Dapat dikatakan self improvement ini akan memberikan efek positif terutama bagi kesehatan mentalnya. Contoh, ketika kita belajar sesuatu, ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita akan stres dan juga depresi, sehingga dirinya akan merasakan sebuah stres itu. Sehingga dengan self improvement ini tak lagi meratapi kegagalan yang pernah atau sedang dialaminya, lebih memahami untuk mencintai dirinya sendiri. Contoh misal kita juga bisa membaca buku-buku self improvement. Contohnya buku yang berjudul Atomic Habits karya James Clear yang membahas kiat-kiat membangun kesuksesan atau kiat-kiat membangun kebiasaan baik sekaligus menghilangkan kebiasaan buruk. Salah satu quotes yang paling terkenal dalam Atomic Habits itu ialah jika Anda bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari selama 1 tahun, maka Anda akan menjadi 37 kali lebih baik pada saat Anda selesai. Maksudnya itu ialah lebih baik kita bekerja 1% daripada tidak sama sekali. 1% tetapi konsisten. 1% saja selama 1 tahun akan menghasilkan 37 kali lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Apalagi 20%, apalagi 30% atau 100%. Itu tentu perlu adanya kesadaran serta komitmen terlebih dahulu.
Karena self improvement itu tidak dapat muncul dengan sendirinya. Misal, saya melihat sebuah tokoh yang mampu belajar public speaking. Saya terkesima dengan tokoh tersebut dan saya latih bagaimana cara melakukan public speaking tersebut. Maka dari itu, tentu proses ini melibatkan pengenalan diri kita sendiri dengan lebih baik, dengan mengidentifikasi apa saja sih yang perlu diperbaiki dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk mengubah yang kebiasaannya itu buruk akan menjadi lebih baik. Misal kalau kita zaman sekarang ini banyak sekali bootcamp atau bootcamp coding, bootcamp digital marketing, atau saja mungkin Ramadan ini kita bisa mengikuti tadarus Al-Quran yang biasanya sering di masjid-masjid laksanakan. Ramadan bukan hanya sekedar menjalankan ibadah puasa, tetapi merupakan waktu yang sangat berharga untuk meraih keberkahan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ramadan ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan self improvement. Karena dalam bulan suci Ramadan ini kita diharuskan untuk menjaga diri dari segala perilaku bentuk negatif seperti ghibah, seperti berbohong, gosip, atau keburukan-keburukan lainnya. Nah, self improvement yang berarti pengembangan diri dapat diartikan dengan upaya peningkatan kualitas diri seseorang untuk menjadi lebih baik sebelumnya. Tentu, apakah Islam itu tidak membahas improvement? Tentu, karena Al-Quran itu adalah unsur umat Islam. Salah satunya dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat di atas kita dapat memaknai dengan menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Dengan maka ia berusaha untuk menjauhi larangan dari Allah, sehingga otomatis akan berusaha untuk memperbaiki perilaku, sifat, adab, dan pola pikirnya agar tidak mudah berprasangka buruk, menjauhi ghibah, dan tidak mudah putus asa dan sebagainya. Tatkala apabila seorang hamba itu berusaha untuk meningkatkan takwanya kepada Allah, otomatis tentu ia akan memperhatikan akhlaknya, memperhatikan adabnya, dan meningkatkan juga ilmunya. Oleh karena itu, Islam ini dituntut untuk menjalani hidup dengan mindset yang visioner, dengan mindset untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, hal ini juga selaras dengan kalam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Maksudnya itu ialah ketika kita urusan dunia, maka bersungguh-sungguhlah, karena orang yang hidup itu sepanjang masa tentu dia tidak akan stres, tentu dia tidak akan merasa pusing karena dia akan hidup selamanya. Tetapi kalau kita berurusan dengan ibadah, maka seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Baik pendengar Pro 1, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak kajian informasi berikut ini. Cawisan buka puasa.
Sembari menantikan waktu berbuka, kami ajak Anda mengikuti cawisan sore. Mengampuni dosanya 10 kali dan menaikkan derajatnya. Dengan narasumber yang hadir akan membahas topik keagamaan. Cawisan sore akan memperkaya hasanah pengetahuan agama Islam untuk Anda. Cawisan sore setiap hari selama bulan suci Ramadan pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Meriah Ramadan bersama RRI. Harmoni satukan hati. Al-Quran dan Lailatul Qadar. Bulan Ramadan, bulan bertuah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan Al-Quran dan Lailatul Qadar. Besarkan Ramadan dengan puasa, di waktu malamnya tambahkan ibadah. Bacalah Al-Quran, banyakkanlah sedekah, terawih kerjakanlah walaupun sunat. Pelihara
Marhaban ya Ramadan. Kembali kita dipertemukan dengan bulan yang penuh rahmat, penuh hikmah dan ampunan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Bersama RRI Palembang, kami hadir lebih awal pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, menemani waktu persiapan dan santap sahur Anda. Jangan lewatkan Anjang Sana Sahur, Cawisan Sahur, Kisah Ramadan, Muhasabah Ramadan. Juga ada kisah unik Ramadan, kurma. Bersiap untuk waktu berbuka, Cawisan Sore, dan hadir kembali menanti waktu berbuka dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang. Ditutup dengan tadarusan Al-Quran. Meriah Ramadan 1445 Hijriah bersama RRI. Harmoni satukan hati. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Kita semua bersaudara, harus saling menyayangi. Jangan ada yang tak seimbang, berbelah bagi dan membenci. Bersatu teguh, bercerai robohlah kita. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Assalamualaikum. Daku hanya mengingatkan pada yang lupa, juga mengingatkan pada diri sendiri. Lihatlah mereka yang engkau jauh dari kemuliaan, agar tidak mengikut mereka, agar kita terpelihara dari sifat yang keji dan melanggar perintah agama. Assalamualaikum. 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 Baiklah, masih bersama saya Ahmad Farif Farsyad yang acara cawisan yang berjudul Ramadan Moment Self Improvement. Nah, mari kita lanjutkan nih. Kan self improvement itu ialah mengembangkan kepribadian kita yang lebih baik, sehingga kita dituntut untuk menjalani hidup dengan mindset yang visioner untuk mencapai masa depan. Nah, hal ini selaras dengan kalam baginda Rasulullah SAW
bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Maksud dari kalam ini ialah bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Berarti ketika kita mengurus urusan dunia, maka kita tidak terlalu stres atau tidak terlalu bimbang akan urusan kita, karena kita ini dianggap seakan-akan hidup selamanya. Dan apabila kita berurusan dengan akhirat, maka seakan-akan kita akan mati besok pagi. Jadi misalnya ada terdengar suara azan zuhur, langsung sholat. Jadi seakan-akan kita tuh akan mati besok pagi itu. Nah, ini akan mengingat bagi kita agar kita itu senantiasa memanfaatkan hal-hal yang baik dan berupaya dalam merealisasikannya. Kita dituntut untuk senantiasa untuk memperbaiki kualitas diri kita, optimis serta maksimal dalam perjalanan menuju masa depan. Dengan melakukan kegiatan positif serta tidak untuk membuang waktu, tentu ini akan menjadi penentu yang sangat baik. Dan apabila kita memanfaatkan dengan meningkatkan potensi kita yang kita miliki, maka dapat dipastikan kita termasuk orang yang beruntung. Mengapa demikian? Karena sejatinya kelebihan waktu, kelebihan tenaga dan lainnya itu yang diberikan oleh Allah itu ada sebuah nikmat yang sangat besar. Sehingga dengan nikmat tersebut harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Lalu cara untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan mengenal, mengelola, dan meningkatkan kemampuan kita diri dalam berbagai hal. Contoh misal dalam surat Al-Asr, surat ke-103, wal asr inna insana fi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, dalam surat ini dijelaskan bahwa waktu yang kita gunakan itu harus digunakan secara positif dan dimanfaatkan untuk kehidupan dunia yang baik dan juga untuk kehidupan yang akhirat. Karena sesungguhnya Allah itu tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yeah. Jadi pada teman-teman yang mungkin merasa tidak mempunyai bakat atau tidak mempunyai potensi, kembangkanlah, karena kalian itulah pemegang salah satunya. Misalnya kita melakukan kegiatan produktif seperti dalam bulan Ramadan ini kita sering membaca Al-Quran, sering mengikuti kajian dan lain sebagainya. Nah, produktif ini kita ini tergantung dengan spiritualitas kita. Misalnya kalau kita hanya berusaha saja tanpa berdoa, maka kita ini akan sia-sia. Begitu juga saat kita hanya berdoa saja, maka apa yang dibuahkan tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun apabila kita mampu berusaha berdoa, lalu kita pasrahkan semua hasilnya kepada Allah, maka insya Allah akan berhasil. Kan pada bulan ini, tahun ini ada penerimaan CPNS, CPNS tahun 2024. Nah, maka tingkatkanlah takwa kepada Allah, terus belajar buku-buku tentang CPNS, terus dan tambah juga dengan berdoa kepada Allah, insya Allah akan tercapai. Nah, dan apabila kita seorang tersebut bertekad untuk menjauhi maksiat, maka ia akan juga bertekad untuk memperbaiki pola pikirnya, sehingga pola pikir yang timbul itu akan positif, seperti kita tidak berprasangka buruk, terus tidak melakukan ghibah tidak putus asa, karena seorang muslim itu juga akan senantiasa memperbaiki kualitas diri dan optimisnya dan memandang masa depan, karena melakukan kegiatan produktif itu tidak membuang waktu. Sesungguhnya orang tersebut akan merugi jika ia akan membuang waktu sia-sia, yang seperti dalam surat Al-Asr tadi. Nah, dalam bulan Ramadan ini apa saja sih self improvement yang dapat kita lakukan?
Salah satunya itu diantaranya kita dapat menjaga kualitas hubungan baik kita dengan Allah, yaitu melalui ibadah-ibadah yang diwajibkan sesuai syariat. Terus kita dapat melakukan ibadah sholat tarawih, sholat tahajud, terus sahur dan juga buka bersama. Nah, puasa akan menjadikan bentuk kita itu pengendalian diri kita, mengajarkan kita untuk senantiasa menahan hawa nafsu, lapar dan juga dahaga. Dengan kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita dan kita dapat mengembangkan ketahanan diri dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Seperti dalam bulan Ramadan ini tentu pasti ada yang namanya bukber, buka bersama, terus ada kegiatan yang lebih positif seperti tadarusan Al-Quran, karena dulu saya di Lubuk Linggau itu sering mengikuti tadarus Al-Quran, dan ini juga momen yang paling tepat untuk berkumpul dan berteman dengan yang hubungan yang lebih baik. Dan bulan Ramadan juga momen yang tepat untuk bersedekah, karena di bulan Ramadan ini ampunan dan peluang untuk mendapatkan pahala yang dilipat ganda dengan melakukan sedekah. Karena pada Ramadan Nabi Muhammad SAW itu bersedekah lebih banyak daripada biasanya. Rasulullah ialah orang yang paling dermawan dan lebih-lebih pada saat Ramadan, hadis riwayat Bukhari. Nah, bersedekah juga dapat berupa waktu. Contohnya seperti kawan saya itu, dia mengikuti volunteer zakat, jadi dia itu menyalurkan zakatnya, tapi dan apakah dia menggunakan uang? Tentu tidak. Jadi dia menggunakan waktunya untuk bersedekah. Bisa juga dengan ilmu, contohnya di Cawisan ini. Nah, karena pahala jahiliyah itu adalah salah satunya yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan juga di bulan Ramadan ini kita dapat melatih kesabaran kita. Dalam puasa Ramadan kita juga dituntut untuk menahan diri dari makan dan minum. Selain makan minum kan tentu kita harus menjaga hati dan perasaan perkataan agar puasa kita tidak sia-sia. Dan kata dosen saya itu, apabila kita mengalami suatu masalah, contoh para pendengar lagi di mobil macet, nah dosen saya tuh mensyariatkan untuk terus beristighfar, astagfirullah. Jangan ngomel ya gitu ya. Karena ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Subayyah sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Kamil Al-Quran yang dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi. Ada seorang laki-laki yang mengadu karena musim pancakelik kepada Hasan Al-Basri. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, beristighfarlah engkau kepada Allah. Dan lainnya juga mengadu bahwa dia miskin. Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab beristighfar kepada Allah. Orang ketiga juga berkata kepada Hasan Al-Basri, doakanlah saya agar dikaruniai anak. Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Dan ada yang mengadu bahwa kebunnya kering. Hasan Al-Basri tetap menjawab beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Nah, melihat itu Robi bin Subai bertanya, tadi orang datang kepadamu mengadukan ke berbagai permasalahan dan engkau memintakan mereka semua agar beristighfar. Nah, mengapa demikian, kata Robi bin Subai. Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, aku tidak menjawab dari diriku sendiri. Jadi jawabannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 11. Maka aku katakanlah kepada mereka, mohon ampunlah kepada Allah, kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Maka ketika kita menghadapi suatu persoalan, baik itu dunia maupun akhirat, maka sering-seringlah beristighfar. Insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan juga dapat membuat hubungan sosial itu semakin kuat. Contohnya zaman sekarang ini sering adanya tuh buka bersama. Nah, bukankah itu menciptakan hubungan sosial yang baik?
bukankah itu akan melatih memanajemen bagaimana kondisi tempat bukbernya, apa makanannya. Nah, itu akan melatih hubungan sosial lebih baik. Atau bisa juga kita di kota saya itu sering adanya tadarusan. Nah, jadi ada perkumpulan remaja itu membaca Al-Quran secara bergilir. Nah, itu kan meningkatkan aktivitas sosial yang tidak ada di bulan Ramadan lain. Nah, jadi selama Ramadan ini kita dapat menikmati bersama seperti buka bersama, terus bisa juga membuat acara nuzul Quran karena pertengahan Ramadan ini kan acara nuzul Quran. Nah, betul. jadi pada waktu dulu waktu ikut Irmas, saya membuat acara nuzul Quran. Saya memanajemen bagaimana nuzul Quran ini dapat berjalan lebih baik. Dan nuzul Quran ini bukan terjadi pada bulan lain tapi hanya di bulan Ramadan. Maka itulah momen Ramadan ini momen yang paling tepat untuk self improvement atau menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa juga dengan iktikaf, berdiam diri di masjid. Dan juga iktikaf itu bisa juga kita mengajak teman, ayo kita iktikaf bersama. Kita mengaji bersama. Nah, jadi untuk itu Ramadan itu adalah titik awal yang baik untuk memperbaiki diri kita, karena yang dimana semua dosa itu akan dihapuskan insya Allah dan pahala itu akan dilipat gandakan. Mari kita terapkan kebiasaan baik ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian Ramadan akan menjadi momentum yang efektif untuk self improvement yang berkelanjutan. Dan juga jadikanlah Ramadan sebagai momen untuk self improvement yang hakiki, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di selama bulan Ramadan. Nah, gitu Kak. Baik, ini luar biasa sekali ya penjelasan dari abang kita ini. Dari Ahmad Farid Farsyad, panggilnya Ahmad ya? Ahmad saja. Ahmad. Bang Ahmad, ini saya mau tanya nih, kalau misalkan kata Bang Ahmad tadi kan sedekah itu tidak hanya mengenai uang ya, jadi bisa berupa ATM ya, surat tanah ya, tidak harus dengan uang ya, tapi dalam artian senyum pun itu sudah sedekah ya, senyum dengan tulus untuk menyenangkan hati orang lain. Kemudian menjadi volunteer tadi ya, jadi relawan. Nah, kalau misalkan ini dilakukan tidak hanya di bulan puasa, tapi apakah ini juga tetap berpahala nih dengan sedekah seperti ini? Oke. Tentu pasti akan berpahala karena ini ada perbuatan yang lebih baik. Misalkan kita ini bulan Ramadan ini seperti kita tuh melatih diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Contoh, dalam puasa kita dilatih untuk bangun pagi. Sementara dalam sahur itu kita sebenarnya ada amalan sholat tahajud ya. Jadi sahur, sholat tahajud, lalu bersahur bersama keluarga. Dan ketika Ramadan selesai, tentu akan meningkatkan dirinya. Jadi kebiasaan Ramadan akan terbawa, insya Allah kebiasaannya akan terbawa ketika ke bulan ke selanjutnya. Sesuai dengan tema kita self improvement, yang artinya apa tadi? Gampangnya tuh upaya seorang dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya tentang ilmunya itu. Jadi kita tidak berbicara hanya untuk 1 bulan Ramadan ini, tapi lebih dari itu sebagai latihan ya untuk kita keluar dari Ramadan ini bagaimana menghadapi 11 bulan ke depan gitu. Nah, dari penjelasan dari Bang Ahmad tadi, untuk meningkatkan self improvement tadi ya, perlunya kita, kata orang tuh berkumpul dengan orang soleh ya, kata Opik tadi ya. Obat hati ada 5 perkara, diantaranya tuh bergabung dengan orang soleh. Seperti yang dilakukan oleh Bang Ahmad tuh dulu suka Irmas ya. Irma. Nah, hal yang seperti ini kan sepertinya sudah agak jarang nih dilakukan oleh seusia-usianya Bang Ahmad nih. Gimana nih supaya menumbuh kembangkan lagi supaya sesuai dengan self improvement tadi? Oke. Intinya tuh bagaimana menumbuhkan pertemanan atau hubungan yang baik gitu. Sehingga yang Ramadan itu cuman acara seremonial aja jadinya ya. Gitu. Bagaimana untuk kedepannya
ini agak sulit karena ini kan zaman yang modern itu. Iya, Tapi dalam zaman ini tentu bisa juga kita membuat sebuah perkumpulan seperti emas, bisa juga kita buat acara-acara lain seperti itu. Karena ketika melakukan self improvement ini kita akan merasa bahwa untuk menjadi pribadi yang baik maka kita berusaha juga untuk dengan berteman dengan yang baik. Nah, jadi penting bagi diri kita itu untuk mencari pertemanan yang baik, sehingga self improvement juga bukan hanya untuk di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan berikutnya gitu. Iya. Gitu aja. Seperti yang saya pernah dengar pepatah mengatakan burung itu akan berterbang dengan sekumpulannya Ya. gitu. Jadi kalau misalnya burung camar terbang dengan burung camar, burung elang akan berterbang. Dalam artian kalau orang baik ya bertemannya dengan orang baik. orang baik pula gitu. Nah ini kalau kasusnya dengan yang di usia-usia milenial ya, Ya. katakanlah kayak usianya Bang Ahmad, Ramadan momen self improvement. Bagaimana kalau untuk yang pendengar kita kan tidak hanya remaja nih, gimana kalau orang-orang dewasa nih, misalnya bapak-bapak nih, supaya bisa meningkatkan self improvement itu, yang mungkin sudah agak sulit ya untuk misalnya untuk lebih banyak waktunya di masjid kumpul-kumpul Irma kan, karena dia harus bekerja dan juga harus berkumpul dengan anak dan istri. Bagaimana untuk meningkatkan self improvementnya? Kalau untuk Yang lebih lanjut bapak-bapak lah. bapak gitu tuh. Oke. Iya. Lah, saya ketika di masjid itu bahkan yang paling sering ke masjid itu bapak malah. Iya. Bapak-bapak ya, Iya. Nah, misal bapak-bapak bisa juga bapak-bapak itu kan kalau buat sebuah kegiatan pasti tidak jauh-jauh dari perkampungan rumahnya itu. Iya. Dan di daerah saya itu masih yang dinamakannya tuh gotong royong. Oh, iya. Gotong royong. Jadi jadi meskipun ya tentu harus seusia mereka. Jadi obrolannya nyambung pasti. Iya. Jadi ketika bapak-bapak itu melakukan kegiatan pasti banyak, misalnya ronda malam. Nah, itu bapak. Iya. Nah, terus mungkin ada pekerjaan yang tidak terlalu pagi. Nah, bisa mengadakan ronda malam ataupun bisa acara tahlilan. Nah, kebanyakan acara tahlilan ini kan masih bapak-bapak semua yang handle. Iya, betul. Acara tahlilan, ajak acara tahlilan. Tapi kalau untuk muda dia itu lebih suka ke yang lebih ke kreatif gitu ya, yang anti mainstream lah bahasa kita itu. Iya, anti mainstream ya. Anti mainstream. Misalnya. Nah, misal membuat pakaian yang ada quotes. Oh, iya. Misalnya ayat terbaik tuh lahir di Januari ya, tapi kalau itu ayat terbaik memberi makan dengan rezeki halal gitu ya. Nah, ini sebenarnya itu saling berhubungan satu sama lain antara generasi boomer sama generasi Z atau generasi milenial itu. Iya. Jadi generasi boomer akan fokus ke bagaimana lingkungan akan tetap berjalan, akan tetap baik sebagai mestinya. Tapi generasi boomer ini tentu akan sulit untuk memahami melek teknologi. Iya. Jadi siapa yang ngisi melek ini teknologi ini? Tentu anak-anak muda. Kan banyak. Milenial dan Z-nya ini ya. Contohnya misal Ustadz Felix Xiao. Nah, itu kan membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anak muda. Ataupun kalau ceramah tuh palingan kalau ceramah tuh kadang pembatas untuk ceramah tabir. Nah, tetapi kalau zaman sekarang ini kita buat podcast. Nah, buat podcast. Jadi belakang kita nih api unggun jadi latar belakangnya. Jadi agak sedikit lebih berwarna gitu. Iya. Terobosan inovasi lah ya. Inovasi gitu. jadi. Biar orang nggak bosan gitu. Biar orang nggak bosan. Bisa juga kita membahas tentang percintaan. Nah, dengan percintaan tentu. Jadi Jadi kalau untuk para yang tua-tua tentu pasti akan memiliki andil dalam sosial. Misal kalau dalam acara tradisional, acara tradisi itu
itu tentu kita butuh orang tua. Ya, Orang tua. ya. Jadi anak muda ini belajar dengan orang Ya. tua. Jadi Yang membina dan mengayomi lah ya nah, gitu. ya. Ah. Jadi dengan itu apakah orang-orang yang generasi boomer ini tetap melakukan self improvement, tetap tentu bisa gak gitu. Tentu, dan itu memang balik-balik sesuai dengan zamannya masing-masing ya. Iya. Berarti sudah ada korelasinya antara boomers tadi dengan yang Z, Y maupun Z milenial Ya. maupun Z ya. Ya. Alhamdulillah ada korelasi seperti itu. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai kaum yang boomers, baby boomers ya, bapak-bapak ya gitu, atau yang milenial. Bagaimana dengan sekarang ini tantangannya kan beda kalau Bang Ahmad ini kan mungkin sudah masuk ke milenial ya, masuk milenial atau sudah ke Z? Z ya, Pak. Sudah masuk ke Z ya, Z. tapi Z yang di awal ya, akhir milenial tapi Z Ya, awal ya, gitu. 2004. Nah, yang saya nilai sepertinya ada sedikit perbedaan antara Z awal dengan Z sekarang, di mana tuh banyak mengatakan Z sekarang ini kaum anak-anak generasi strawberry. Ya paham ya. Apa? Iya, generasi strawberry itu yang lemah gitu. Memang kayaknya kelihatan enak, cantik, tapi dikit-dikit lemah, dikit-dikit mengeluh. dikit-dikit apa sih? Karena terlalu enak. Apa-apa sudah ada. Ya, Kalau ya. dulu kan kayak misalnya milenial, kalau mau main pistol-pistolan itu kan harus ke hutan dulu motongin kayu, kemudian dijadiin pistol-pistolan. Ya. Kalau generasi sekarang kan Z mau pistol-pistolan tinggal beli langsung ada tuh. Ya, ya. Terus mau jajan, kalau dulu kan kerja dulu, ini langsung ada. Nah, tentunya pasti berbeda antara penanganannya dengan yang milenial tadi untuk bagaimana menciptakan habit self improvement tadi supaya dia tetap ada jiwa strongernya tuh untuk jadi bagaimana jiwa effortnya ya, Ya, effortnya tuh kuat. supaya samalah dengan generasi dulu. walaupun kita nggak bisa menyamakan ya karena sesuai dengan usia gitu, sesuai dengan setiap orang ada zamannya, Ya, setiap zaman ada ada orangnya Ya. gitu. Oke, baiklah. Berarti bagaimana generasi ini jangan dikit-dikit Ngeluh, Ngeluh, iya. gitu. Kata orang generasi strawberry lah. Nah, terus apa? Udah kalau bahasa Palembang tuh mati kelamaan gitu ya. Ya, tentu. Ini kan karena terlalu dinikmati oleh teknologi. Iya. gitu. Terlena jadi. Terlena jadi jadi kalau kita terlalu menikmati teknologi, maka kita ubah bagaimana teknologi itu membantu kita untuk Itu. contoh Ada nggak inovasinya gimana tuh? Rombongan-rombongannya Bang Ahmad ini. nah, misal dalam sebuah media sosial itu kan ada namanya status SG. Dan ketika membuat status itu kan itu pasti butuh, kalau ingin bagus pasti butuh editan gitu. Iya. Biar orang nggak langsung scroll aja gitu kan. Ya, jadi ketika membuat sebuah inovasi, membuat itu perlu adanya rasa kuat untuk sama-sama memperbaikinya. Iya. Karena Interest ya, ada interesting ya. jadi ketika membuat sebuah kegiatan, anak-anak yang zaman Z ini kan meskipun galak terlalu terlena akan zaman ini, seperti contohnya AI kan. Iya. Itu kan udah gampang banget ya. Ya, sudah tinggal memudahkan ya. mudah banget kan. Kalau dulu kan kita effortnya harus luar biasa, belajar editing dulu, belajar Photoshop, belajar video maker untuk membuat sebuah konten. Itu konten dakwah kan gitu. Nah, itu tentu akan sangat sulit Kak, karena teknologi kita ini semakin lama semakin berkembang. Jadi gimana ya? Jadi karena teknologi kita semakin berkembang, semakin sudah tinggal terima beres lah. Iya. Zaman dulu kan nggak ada itu. Gosen itu. Iya, makanya itu yang saya menjadi titik berat pertanyaan saya tuh, kalau zamannya mungkin Bang Ahmad di generasi awal Z, kan masih kata Bang Ahmad tadi di mana di Lubuk Linggau, Lubuk Linggau. Masih adalah nama itu anak-anak remaja masjid tuh nongkrong itikaf ya, tadarusan gitu. Kalau sekarang kan anak Z kan
mending dia main Ya, gadget gitu. ya. Kalau kita suruh, ayo dengar ceramah, di HP ada bunda ya, gitu. ya. Alasannya tuh ya apa sih bener gitu kan? Mau apa-apa kan sudah ada di HP Ya, bunda ya, gitu. Gitu. Nah, misal kita zaman sekarang nih muncul yang namanya itu apa ya? Sebuah perubahan zaman gitu. Iya, Jadi ada namanya Habib Hussein gitu. Habib Hussein, ya. sama Coki Pardede. Al Khadir ya, Nah, ya. dengan Tata Muslim. Ya, ya, Nah, ya. itu kan apa ya? Itu keren tuh, ya. Kata-katanya tidak terlalu baku. Jadi Iya. kayak pertanyaannya nyeleneh, Iya. nyeleneh contoh misal Bahasa anak kekinian lah Iya, gitu iya. ya. Terus ada sebuah pertanyaan dia bilang apa hukumnya membaca bismillah, apa hukumnya membaca bismillah tapi non muslim gitu. Iya, nonis ya, nonis. Nonis. Nah, Heeh. itu akan dijawab oleh Habib Hussein. Iya. Nah, jadi bagaimana anak-anak itu tidak cemen atau itu tentu kita menggunakan media sosial inilah yang biar Iya. anak itu tidak itu karena media sosial ini kan paling tinggi tingkat aktivitasnya. Iya. Instagram bisa Intimate-nya dengan Iya, anak muda, TikTok. anak-anak Z sekarang ya. Iya, Heeh. banyak. Dan saya juga sering juga nonton Iya. TikTok. Iya, iya, iya. Nah, dari TikTok itu contoh janganlah banyak mager atau malas gitu dalam Malas gerak. langsung gerak gitu. Iya, iya, Atau iya. kita ditambah dengan musik-musik dan ada zaman sekarang ini musik pong. Musik pong. Apa Musik tuh? pong itu kayak apa ya? Sebuah musik yang dimana dia tuh bukan musik remix, tetapi musik itu meningkatkan adrenalin kita. Ya. Oh gitu. Nah, Iya, iya. bisa juga ditambah dengan musik-musik lain. Jadi seakan-akan dalam sebuah kos itu tambah musik, jadi tambah Iya. lemak, jadi tambah. Oh iya, iya. Iya. Meningkatkan adrenalin ya untuk Iya. melakukan aktivitas gitu. Ya, bisa juga dengan quotes-quotes. Tidak perlu yang berhubungan dengan Islam, quotes-quotes Ya, tentang bijak lah ya. bijak gitu. Nah, ataupun bisa juga dengan tokoh-tokoh. Jadi tokoh-tokoh tersebut membantu atau merasa terkesima dengan tokoh tersebut. Misalnya ada sebuah YouTuber namanya Ferry Irwandi. Nah, Ferry Irwandi itu YouTuber yang alumni STAN, lalu bekerja di Kementerian Keuangan. Setelah itu dia keluar dari Kementerian Keuangan karena kita tahu bahwa Kementerian Keuangan itu tinggi kan tukinnya. Iya. Nah, apa dia keluar karena dia tetap ingin memberikan manfaat melalui YouTube. Nah, saya melihat Hijrah lah gitu ya Iya. dia ya. jadi saya melihat di YouTube itu masih banyak anak-anak muda yang masih menggunakan YouTube itu untuk melakukan aktivitasnya. Iya. Ataupun kita bisa anak muda tersebut menggunakan media sosial itu untuk mencari motivasi atau ngecas baterai. Iya, Nah, ngecas iman lah gitu. ngecas iman gitu. Iya. Ngecas iman gitu. Dan misal kalau dalam zaman sekarang ini, Iya. generasi zaman sekarang ini tidak akan terlepas dengan teknologi itu pasti, Pak. Iya, Pasti iya, sangat iya, sulit. iya, iya. Heeh. Pasti sangat sulit untuk terlepas dari teknologi. Jadi kalau bagaimana anak muda itu tidak terlalu cengeng atau terlalu Iya. cemen, maka marilah kita gunakan teknologi itu untuk membantu anak muda tersebut agar tidak terlalu lebay gitu kan. Dikit-dikit Iya. dikit-dikit mental health. Waduh, kena mental nih. Terus aku harus liburan nih, healing nih, healing. Wah, sampai ada meme-nya ya, kalau anak 90-an misal kena marah, kena bentak, ya udah nggak apa-apa biasa. Kalau anak 2000-an, wah iya. Tapi kalau anak sekarang nih, waduh, gua harus liburan nih, gua harus gitu. Gitu. Jadi tentu karena kalau proses ini atau meningkatkan anak muda itu bagaimana anak muda tersebut Iya. tidak terlalu tidak terlalu cemen Ya. itu Generasi kita ya. strawberry ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan sebuah web itu atau kita bisa mengisi kajian-kajian yang lebih modern. Iya. Bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih bergaul, misalnya
marilah kita untuk farming pahala gitu. Wih, Farming gitu. kan, farming itu dalam Iya, Mobile iya. Legends gitu. Iya, Nah, jadi gunakan farming. Oh, pendekatan-pendekatan kekinian iya. gitu ya. Nah, jadi gitu, Pak. Iya. Jadi itu sih. Ya, terus bisa juga dengan adanya mabar ya, itu ibar, itikaf bareng. Mabar tuh mengaji bareng bisa juga Ya, kan ya. gitu. Itu kan istilah-istilah di Mobile Legends segala macam ya. Dalam artian memang tidak bisa akan disamakan dengan pendekatan zaman dulu dengan zaman sekarang, tapi paling tidak ini ada celah yang bisa diintip atau bisa juga diselami oleh pendakwa-pendakwa muda seperti Bang Ahmad ini ya, supaya juga harus melek teknologi dan mengikuti apa nih yang kekinian. Ya. Mungkin kalau dulu mengundang ceramah pakai undangan ke masjid dulu kan memang efektif. Kalau sekarang mah kayaknya tuh tinggal. anak-anak muda tuh ya lajulah Bapak B kan kami tidak gitu kan. Ya mungkin dengan pendekatan tausiah-tausiah ringan yang dengan bahasa-bahasa Yang kekinian, bahasa gaul, terus tuh mungkin kayak Ustadz yang tadi disebutkan ya, termasuk Ustadz Feliciao yang tampilnya kadang-kadang berkaos kan, Ya, enak bekas. banget Ya, gitu. Jadi dengan kita intinya kita ini tidak bisa memaksa zaman, Ya, tapi gitu. kita harus mengikuti zaman. Benar. Jadi misalnya zaman ini akan berubah, ya kita ikuti. Kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang yang dulu ya. Iya, Karena iya, kita iya. ini pasti sudah beda zaman. Ya, seperti yang tadi bilang, setiap orang ada zamannya, setiap zaman zaman ada ada orangnya ya. orangnya. Dan setiap sistem ada masanya, setiap masa ada sistemnya gitu ya. Oke. Baik, ini terima kasih nih, luar biasa sekali perbincangan kita. Sebenarnya bukan perbincangan ya, lebih banyaknya Ngobrol. Bang Ahmad yang ngomongin. Kalau saya sih menikmati pencerahan yang sudah diberikan oleh Bang Ahmad saja. Sekali lagi terima kasih nih Bang Ahmad. Sebelum kita tutup, silakan closing statementnya ataupun kesimpulannya untuk tausiah kita, cawisan kita sore hari ini. Nah, kesimpulannya itu ialah dalam Ramadan ini ialah titik awal yang baik untuk memperbaiki diri. Dalam Ramadan ini ialah titik yang paling tentu, yang pasti akan membuat kebiasaan kita menjadi lebih baik gitu. Sehingga dengan Ramadan pada pertengahan bulan Ramadan ini tentu akan mengikuti kehidupan yang sehari-hari. Dengan demikian Ramadan akan menjadi momentum yang paling efektif untuk melakukan self improvement ini. Iya. Sebagai momen self improvement yang hakiki, sehingga kita bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi dengan di bulan Ramadan lain. Sekian, Pak. Baik, sekali lagi terima kasih nih atas pencerahannya dari Bang Ahmad Farid Farsyad ya, dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang sudah memberikan cawisan jelang buka puasa dengan tema Ramadan Momen Self Improvement. Mudah-mudahan ya yang mendengarkan ini, sobat Pro 1 dimanapun berada yang mendengarkan cawisan ini dapat mendapatkan ibrohnya. Apapun yang disampaikan oleh Bang Ahmad, silakan ambil yang baik, buang yang buruknya. Sekali lagi terima kasih Bang Ahmad sudah memberikan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada, demikian tadi bincang kita cawisan jelang buka puasa bersama Ahmad Farid Farsyad dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Terima kasih atas minat dengarnya dari awal hingga akhir tausiah ini. Saya diruskan, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Cawisan Sore, Meriah Ramadan bersama RRI, Harmoni Satukan Hati. Marhaban ya Ramadan. Kembali kita dipertemukan dengan bulan yang penuh rahmat, penuh hikmah dan ampunan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Bersama RRI Palembang, kami hadir lebih awal pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, menemani waktu persiapan dan santap sahur Anda. Jangan lewatkan Anjang Sana Sahur, Cawisan Sahur, Kisah Ramadan,